Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amar Herwanto, NIM 62. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika kelembagaan pengelolaan air irigasi. Dalam upaya menciptakan pengelolaan sumber daya air yang efisien dan merata, diperlukan penyusunan kelembagaan, baik untuk kelembagaan pemerintah, swasta, maupun petani. Pada tingkat petani, dipandang penting untuk mengembangkan kapasitas asosiasi pemakai air menjadi suatu organisasi yang mampu berperan ganda, bukan hanya sebagai pengelola jaringan irigasi, tetapi juga kegiatan usaha ekonomi. Adapun batas yurisdiksi, yang kedua hak kepemilikan, yang ketiga adalah aturan representasi. Selain itu ada juga aspek teknis. Yang pertama adalah alokasi air, dan yang kedua adalah operasi dan pemeliharaan. Berdasarkan kebijakan pengelolaan irigasi pasca Inpres nomor 3 tahun 1999 menghasilkan 5 aspek. Yang pertama adalah redefinisi tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi. Yang kedua, pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air. Yang ketiga, penyerahan pengelolaan irigasi atau PPI kepada P3A. Yang keempat, pembiayaan operasional dan pemeliharaan atau OP jaringan irigasi melalui IPAIR. Yang kelima adalah keberlanjutan sistem irigasi. Secara umum, kebijakan pengaturan irigasi yang dikeluarkan pemerintah itu memuat tentang perlindungan sumber daya air dan pengaturan pemanfaatannya. Seperti ini. Nah, dari sisi petani atau P3A, pelaksanaan PPI dapat memberikan manfaat sebagai meningkatkan kemampuan P3A sebagai lembaga petani yang mandiri dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan dana IPAIR atau IPAIR. Hasil dari pasca Inpres nomor 3 tahun 99 yaitu pembentukan lembaga pengelolaan air di provinsi contohnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di tingkat petani telah dibentuk P3A gabungan dan P3A federasi, di mana pengurusnya terdiri dari semua ketua P3A yang ada di wilayah kerjanya. Ini adalah gambar struktur organisasi P3A yang dimana paling atas adalah atau paling tinggi jabatan adalah ketua federasi, lalu wakil ketua, bendahara, bagian teknis, sekretaris, dan selanjutnya bisa dilihat di layar sendiri seperti itu. Namun dalam pembentukan gabungan P3A dan federasi itu berpotensi konflik karena berdasarkan batas hidrologis yang federasi yang pendekatannya berdasarkan hidrologis telah mampu menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pembiayaan OP. Sedangkan sementara yang pembentukan P3A atau federasi di Provinsi Jawa Timur yang pendekatannya berdasarkan batas wilayah administratif dikhawatirkan akan mengalami kesulitan dalam perbaikan dan pemeliharaan baik untuk saluran primer maupun sekunder yang kebetulan melintasi lebih dari satu wilayah administratif. Oleh karena itu, diperlukanlah model kelembagaan pengelolaan irigasi yang antisipatif, yaitu agar terjaminnya persediaan air yang berkelanjutan. Maka perlu adanya kerjasama antara petani pemakai air melalui wakil-wakilnya yang duduk di P3A Federasi dengan Perum Jasa Tirta I. Ini adalah model sistem kelembagaan irigasi dalam perspektif otonomi daerah. Seperti ini jika melakukan kerjasama dengan Perum Jasa Tirta I. Hal ini dilakukan untuk mengurangi potensi konflik yang ada. Kesimpulan, melalui penggabungan P3A berdasarkan hamparan hidrologis diikuti dengan kewenangan yang diperluas akan menunjang peningkatan efisiensi kinerja P3A. Hal ini dicirikan oleh kurangnya unsur birokratis, komunikasi dan koordinasi relatif lancar, cepat dan lancar, pihak-pihak yang berkepentingan
terrepresentasi dalam kepengurusan organisasi gabungan, dan pengelolaan dana IPA akan lebih transparan dan demokratis. Yang kedua, keberhasilan dari penetapan model yang disarankan tergantung dari dukungan Pemda setempat dan instansi terkait, serta adanya komitmen dan disiplin yang tinggi dari para pelaku pengelola air irigasi. Model tersebut bersifat lentur terhadap perubahan-perubahan sesuai dengan dinamika yang berkembang, sehingga dalam proses pematangannya perlu dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan agar model selalu mengakomodasi kepentingan dari para pelakunya. Materi ini saya ambil dari Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian volume 2 nomor 1 halaman 443 sampai 46 seperti ini. Ini adalah sumber pustaka yang saya ambil. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.